Gimana nih teman-teman? Semoga kabarnya baik semua ya. Nah, di sini mungkin kita mau perkenalan diri dulu. Di sini ada gue Nala, Gue Glory. Dan gue Jinan, kita dari A Cup of Cry. Oke. Nah, pada episode kali ini kita akan coba membahas kasus yang mungkin sedang ramai diperbincangkan hingga saat ini gitu ya. Oke, padahal Gitu. kasusnya udah dari bulan April. Oke. Nah, boleh kali ya kita di sini akan membahas mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa FHUI. Sebelum menganalisisnya gitu ya, boleh dong Kak dijelasin dulu kasusnya ini yang dari Kakak Glory dan Kakak Jinan ketahui itu seperti apa? Mulai dari gue tahu nih ya, kasus itu ramai banget kan ya kemarin tuh. Dan kayak gue juga sempat lihat-lihat komentarnya, dan jujur yang gue lihat tuh yang vulgar gitu. Ada juga yang ngeobjektifikasi tubuh perempuan, bahkan juga ada kayak kalau misalnya teman-teman lihat tuh kayak di chat grup mereka di SSN-nya itu ada yang kayak ngomong dia gitu berarti konsen, terus kayak ada asas proposal yang kayak menurut gue tuh bener-bener kebalikannya banget dari apa yang mereka seharusnya pelajarin di hukum itu sendiri. Iya. Dan kayak ngerinya lagi juga ternyata tuh korbannya tuh sebanyak 20 mahasiswa, 7 dosen. 16 pelaku ini tuh merupakan kayak orang penting lah di organisasi tingkat fakultas ataupun tingkat UI gitu loh. Dan bahkan ada juga yang ternyata lagi ngecalonin jadi ketua ospek mahasiswa baru. Bayangin deh, itu kayak ya ampun ngeri banget jujur. Oke, jadi emang dari grup itu isinya 16 orang laki-laki yang di grup itu banyak mengobjektifikasi perempuan. Dan kasus ini tuh pertama kali terungkap tuh bukan karena ada korban yang melapor, tapi karena ada salah satu pacar dari orang dari pelaku yang ada di grup itu, yang dia tuh ngeliat isi chat grupnya, terus pada akhirnya tersebarlah chat dari grup itu. Dan ini tuh mulai ramai saat ada di Twitter, di X itu akun sampah FHUI itu tuh thread soal isi grup chat mereka itu tuh udah di-repost 43.000 kali dalam waktu beberapa jam dulu. Dari penjelasan kasus tadi gitu ya, mungkin di sini kita coba untuk analisis kasus tersebut ke dalam teori-teori yang kita pelajari di media baru. Yang pertama-tama kali ya. Jadi Jenkins ini tuh bilang kalau misalnya kita ini bukan lagi konsumen yang pasif, kita ini sebenarnya adalah konsumer, di mana kita tuh merupakan produser sekaligus konsumer. Nah, jadi kalau misalnya kasus FHUI ini kayak orang-orang tuh bisa bikin utas baru, tweets baru, terus kasih konteks yang baru juga, dan dimana kita jadi bisa ngeluas sampai kayak kampus-kampus lain atau kayak mahasiswa dari kampus lain tuh juga ikutan speak up tentang kayak kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus mereka, kayak kampus ITB, kampus IPB gitu-gitu. Apa ya? Jadi ada produksi yang menurut gue juga jadi cukup massal, karena yang mereka mungkin karena marah atau apa juga nggak ngerti, jadinya kayak ngasal dan dibuat-buat. Terus jadi ada juga yang ngedoxing, ada juga yang kayak jadi salah target nih, salah orang, bahkan ternyata korban tuh identitasnya jadi terkuak. Oke, itu yang dibuka. Udah deh, parah banget kemarin itu. Oke, benar-benar. Dan emang masalah yang dihasilkan dari viralnya kasus ini tuh banyak juga gitu loh, di samping emang kasusnya emang jadinya terkuak gitu ya, jadinya terbuka dan orang-orang lebih aware, tapi emang timbulin banyak masalah baru karena 16 orang ini pada akhirnya disidangkan sama mahasiswa FH itu kayak sampai jam 3 pagi gitu, tahu gua. Terus itu kayak disidang karena orang-orang semuanya marah, disiarin lewat TikTok sidang itu, padahal identitas korban malah jadi terbongkar. Yang bermasalah juga adalah bahwa orang yang like TikTok ini dia itu sebetulnya adalah pelaku KS juga gitu. Jadi kayak menurut gue ironi aja sih, kayak dia punya kepentingan juga di sini, dan pada akhirnya karena kasus ini viral, fokus dari masyarakat tuh malah jadi geser dari yang harusnya tentang cara korban buat dapat keadilan, tapi pada akhirnya malah lebih fokusnya itu kepada siapa yang bisa berani speak up. Setuju sih sama yang dikatakan Jinan, dan mungkin di sini gue mau sedikit follow up yang sempat Glory bicarakan juga gitu terkait speak up yang dilakukan oleh mahasiswa ITB dan juga IPB gitu. Nah, sebenarnya ini tuh semacam efek domino juga gitu kan, dan ini juga sebenarnya masuk ke dalam konsep moral panic dari Stanley Cohen, dimana
kepanikan kolektif itu bisa mendorong suatu reformasi dan juga at the end sebenarnya juga bisa berdampak buruk gitu, dimana bisa mengovergeneralisasi yang pada akhirnya nggak membuat suatu keadilan. Nah, pertanyaan besarnya gimana sih caranya supaya terkuaknya kasus ini itu tuh nggak cuma sebagai trending topik aja. Gue jujur cukup merasa ini tuh sulit karena kalau misalnya kita ngomongin kasusnya, emang kasusnya itu jelas salah, tapi yang jadi permasalahan menurut gue adalah gimana orang-orang atau masyarakat luas tuh merespon ke kasus ini. Kalau misalnya kita kaitkan dengan konsep sektivism atau yang punyanya Morozov ini, komentar dari masyarakat yang dikatakan sebagai partisipasi secara tidak langsung yang mereka pikir bermakna itu sebetulnya tidak memiliki dampak yang nyata gitu, kayak korban nggak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan dari komentar orang-orang di publik itu. Gue pribadi sih cukup setuju dengan pendapat lo, tapi gue juga ada pendapat lainnya. Jadi kalau misalnya 43.000 orang itu nggak ada yang nge-repost, menurut gue FHUI pun gak akan ngeluarin pernyataan yang resmi dalam 24 jam. Mungkin kayak bakal udah didemin aja dan kayak ya udah tuh sekelibat aja lewat gitu. Apakah Kementerian PPPA juga akan angkat bicara? Menurut gue ya kita bisa bilang viral itu bukan untuk mencapai keadilan, tapi apa ya, dengan viral kita juga jadi bisa mengungkit masalah itu lebih lanjut dan bahkan orang-orang juga jadi lebih tahu, lebih mau baca tentang kasus itu. Menurut gue ya viral bukan berarti sama dengan keadilan, tapi kayak kita bisa ngekaitinnya dengan apa sih yang bisa terjadi, apa sih yang bisa kita lakukan setelah kasus itu viral. Mau merespon dengan pendapat Jinan, sebenarnya gue cukup setuju apabila emang dari prosumernya itu nggak tahu substansi dari apa yang mereka coba ya, dalam tanda kutip bantu viralin gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya seseorang yang emang secara sadar dan tahu substansinya seperti apa tuh, menurut gue akan tahu urgensi gitu dari penyebaran kasus ini gitu. Itu kan ya tadi salah satunya untuk mendapatkan keadilannya gitu. Nah, terus gue mau menjawab yang dari Glory juga, kalau sebenarnya keadilan itu sebenarnya juga bisa diupayakan gitu dengan salah satunya dengan pengunggahan viral itu. Walaupun sebenarnya hadian viral itu bukan menurut gue juga bukan jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan, cuman mungkin itu bisa menjadi salah satu upaya untuk kita menciptakan ruang aman bagi korban dan juga keadilan untuk mereka gitu. Nah, berkaitan dengan itu juga gue punya satu framework yaitu ACE. ACE itu apa? ACE itu A-nya actionable, connected, dan extensible. Jadi singkatnya kontennya itu responnya dengan tindakan nyata, dihubungkan dengan konteks yang struktural dan juga lebih besar, dan juga dia bisa mengikuti algoritma atau beradaptasi dengan algoritmanya gitu. Jadi kasusnya tuh nggak hanya jadi kepanikan moral aja, kayak sesaat aja, juga at the end bisa sustain dan bisa dibahas hingga pada akhirnya bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diinginkan korban gitu. Oke, jadi kampanye ACE ini tuh bikin kasus tuh berkelanjutan dan dapat keadilan yang diinginkan gitu. Iya, jadi nggak sebatas trending topik aja. Nah, sebenarnya pembahasan kita dari tadi tuh cukup banyak banget gitu ya. Gue bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya media baru itu bisa memberikan dampak positif dan negatifnya juga, pun bahkan juga bisa berpengaruh dalam lahirnya kejahatan digital juga gitu ya. Dan mungkin satu hal lagi yang penting untuk ditekankan adalah kita juga perlu gitu untuk mengedepankan hak-hak korban gitu, biar pada akhirnya perlindungan terhadap korban dan hak-hak yang seharusnya mereka miliki itu bisa diwujudkan, jadi ruang aman bisa Terwujud untuk mereka ya. iya itu Aman dan keadilan. Nah guys, kalau kita lihat jamnya, kita udah melewati 10 menit dan juga udah berlalu dengan sangat cepat gitu ya. Semoga dari pembahasan yang udah kita coba diskusikan hari ini juga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman pendengar semua gitu. Nah, oleh karena itu, aku Nala, aku Glory, Dan aku Jinan. kami pamit undur diri. Dadah. 3, 2, 1. Ya.